Ya. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktik coaching antara kepala sekolah dengan guru yang akan membahas masalah yang dihadapi oleh guru. Sebelum kami kelompok 3 mempresentasikan praktik coaching kami yang terdiri dari saya sendiri, Ram Panjaitan, kemudian ada Ibu Asmita Hutagalung, kemudian ada Bapak Surhan Hamid Lubis, kemudian ada Pak Mak Yudin yang nanti akan berperan sebagai observer, kemudian ada Bapak Marhot Panjaitan sebagai coach, dan Ibu Desmauli Lumban Batu sebagai coaching. Untuk kameramennya adalah Bapak Moses Simatupang. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba mempraktikkan coaching. Silakan menyaksikan. Ya. Selamat siang, Pak. Oh, siap Bu. Ya, silakan dulu. Ya, boleh. Tadi Ibu telepon saya waktu jam 9 tadi. Kira-kira ada apa Bu? Ibu telepon saya. Ya Pak, begini Pak. Ya sebenarnya Pak, tidak perlu saya. Maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak masalah Bu. Jadi Pak, selama saya mengajar sudah beberapa lama sih mau saya jelaskan sama Bapak. Kenapa masalah saya ini? Selama ini ketika saya mengajar fisika, Pak, jadi kebanyakan murid-murid kurang serius mengikuti pembelajaran dasar Pak. Begitu Bu ya. Di kelas Ibu anak-anak kurang serius begitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi Bu, tujuan Ibu dengan pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan nanti kira-kira? Iya Pak, ya saya mau kalau bisa tiap ada pembelajaran IPA ataupun fisika dari saya, dalam setiap proses pembelajaran itu saya mau anak didik saya serius Pak, dan bisa tercapai apa menjadi target-target yang akan saya ajarkan, mereka beraninya Pak. Itu yang diharapkan Ibu ya Bu ya kedepannya. Jadi Bu, yang Ibu lakukan kira-kira kedepannya apakah sudah sesuai menurut Ibu pelajaran kelas? Itu dia Pak, sebenarnya belum sesuai, tapi saya ada kendala sebenarnya Pak. Boleh saya cerita curhat ya Pak? Boleh Bu, boleh. Jadi selama ini pembelajaran saya sajikan, saya suguhkan ke anak didik kita itu Pak, kebanyakan pembelajaran ceramah sih Pak. Ceramah, jadi terkadang saya juga merasakan anak didik itu merasa bosan dalam kelas. Jadi padahal saya sudah maksimal Pak, semua materi sudah saya persiapkan, saya ajari. Kadang saya emosi Pak kalau saya mau ngajar fisika itu, anak-anak pada ribut yang di belakang, sebagian besar sih. Begitu Bu ya, sebagian besar. Kira-kira Bu, nanti ke depannya tadi kan sudah Ibu lakukan. Kira-kira langkah-langkah Ibu ke depannya itu sehingga nanti anak itu berhasil di kelas itu bisa Ibu uraikan sama kami. Ada sih Pak, terpikir dalam diri saya itu, saya introspeksi juga Pak. Iya. Kenapa anak didik saya ini? Kalau saya lihat guru yang lain, mereka bisa aktif. Iya. Kenapa sama saya mereka itu seakan-akan ada rasa sepi gitu Pak. Nah, jadi saya juga introspeksi kan Pak. Berarti ada yang kurang juga dalam diri saya. Tapi saya kasih tahu dulu ya Pak. Jadi saya sebenarnya ada ide kreatif dalam pikiran saya, tapi saya tidak bisa melakukannya. Ibu tadi membicarakan mengenai komputer Bu ya, masih aktif.
adakah kira-kira Bu yang Ibu bisa ajak kerjasama yang dapat membantu Ibu ke depannya? Ya jujur ya Pak, saya memang pengen melakukan sesuatu yang lebih kreatif dalam mengajar. Ya. Jadi selama ini saya siapkan dari buku teks, dari catatan saya sendiri, SPP, tanpa mempertimbangkan konten-konten ajar yang lebih luas gitu Pak. Jadi harusnya kan saya bisa membuat video pembelajaran. Saya juga kan bisa sebenarnya membuat siswa itu aktif dan senang dalam belajar melalui ice breaking juga. Iya. Pak. Ada lagi Pak, ada yel-yel. Nah, terus Pak, tapi saya ada kendala Pak dalam Kendalanya di mana Bu? kurang masih gak dalam mengoperasikan komputer seperti itu Pak. Saya pengen menyiapkan konten-konten belajar itu kelemahan saya Pak. Memang itu sangat tidak harapkan ada itu menyiapkan yang Ibu tadi kan konten sangat luar biasa itu nanti ke depannya ketika nanti anak-anak berinteraksi. Kira-kira Bu, ada teman Ibu yang bisa membantu Ibu ke depannya sehingga apa yang Ibu harapkan di kelas ini sehingga daya tarik tersendiri kepada anak-anak dalam mapel yang Ibu bisa apakah bawakan? Oh iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Ada itu Ibu Febri Pak. Ibu Febri, ya. Pintar dia, saya lihat IT Pak. Iya. Pintar, baik lagi orangnya Pak. Sudah pernah diajak kerjasama Bu? Belum sih Pak. Cuma saya lihat dia baik dan saya akan coba hubungi Pak biar bisa dia bantu saya nanti, biar bisa kami kolaborasi dalam menyiapkan konten-konten belajar visual, audio visual seperti itu. Kira-kira berapa lama di bisa ngajak kerjasama dengan Bu Amal? Mungkin kita dulu ya. Iya. Dalam waktu dekat saya akan hubungi dia Pak. Kalau bisa, ini Pak, hari Jumat saya ada free. Iya, Ada iya. banyak les saya free, ibu juga. Jadi situ nanti saya ajak ibu itu kerjasama supaya dia bisa membantu saya dalam menyiapkan konten belajar sekaligus mengajar saya biar nggak gaptek Pak. Saya mau belajar Pak. Memang itu sudah yang kita lakukan nanti Bu ya. Ya, Pak. Jadi nanti sudah Ibu kerjasama dengan Ibu Febri, hanya tanggung jawab apa yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak ya Bu? Iya Pak. Saya janji Pak ya. Jadi dalam 1 bulan ke depan saya mempersiapkan dulu konten-kontennya bersama dengan kolaborasi dengan yang bisa IT selain Ibu Febri, ada juga saudara saya yang bisa diajak kerjasama, saya ajak juga Pak. Jadi dalam percepatan ini saya akan berusaha dan janji dalam bulan ini, bulan ke depan saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi peserta didik dan lebih membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan Pak. Jadi pembelajaran itu akhirnya berpihak kepada siswa, peserta didik. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi sangat biasa. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita ini apa? Jadi itulah Pak kesimpulannya. Setelah ada pertemuan kita Pak, saya jadi terbuka, Iya. jadi ada solusi. Nah, jadi saya jadi merasa senang hari ini Pak. Jadi hilang rasanya beban-beban yang tadi yang mengganjal di hati dan di pikiran seperti itu Pak. Jadi Bu, barangkali teman kita barangkali sekian bukan nanti mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ke depannya anak-anak dapat berhasil sesuai yang Ibu harapkan. Amin amin. Ya, Jadi Pak. barangkali itu saja Bu ya. Ya, Nah, terima kasih, atas ya, kunjungannya, Pak. jangan malu-malu ya. Kalau Ya, ada masalah Pak. tetap datang. ya. Baik Pak, dukung saya Pak. Iya. Setelah mempraktik coaching antara kepala sekolah dengan guru, maka selanjutnya kita akan mendengarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer. Silakan Pak. Terima kasih. Dari kegiatan praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh kelompok 3, di mana tadi coachnya adalah Pak Mahfud Panjaitan
dan coachingnya adalah Ibu Lumban Batu. Saya sebagai observer dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama, coaching tadi berlangsung dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari kegiatan coaching tadi, pada bagian tanggung jawab itu coach sudah memperlihatkan hal-hal yang memang harus diungkapkan oleh seorang coach, sehingga coach dapat mengidentifikasi kesalahan kekurangannya pada tahap berikutnya, di mana coach tadi menanyakan diantaranya hal yang ingin dihasilkan dari pertemuan coaching, ukuran keberhasilan pertemuan coaching, fokus tujuan pertemuan coaching, dan agenda yang didiskusikan pada pertemuan coaching, sehingga coach dari pertanyaan-pertanyaan coach tadi dapat mengidentifikasi masalahnya. Coach juga tadi menanyakan hal yang penting dari pembelajaran yang dilaksanakan coach, hambatan yang dirasakan, solusi yang dapat dipikirkan, konsekuensi setiap solusi yang sudah dipertimbangkan, dan usaha yang telah dilakukan oleh coach ada pada level berapa. Kemudian dari alur tersebut pada bagian rencana aksi, coach menanyakan prioritas yang disiapkan oleh coach untuk mencapai tujuan, strategi, ukuran sukses dari rancangan aksi yang dibuat, dan antisipasi dalam menghadapi hambatan. Kemudian pada bagian akhir alur tirta, pada bagian tanggung jawab, coach menanyakan kesimpulan dari coaching, komitmen yang akan dibuat, dan siapa yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen, dan kapan akan mengadakan tindak lanjut dari sesi coaching pada saat ini. Dalam kegiatan coaching tadi, coach sudah dapat menemukan solusi dari identifikasi masalah yang telah diungkapkannya, serta dapat menentukan pihak yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen yang telah diungkapkan, serta dapat menentukan waktu untuk tindak lanjut dari coaching yang dilaksanakan pada sesi ini. Dari kegiatan coaching tadi juga kelihatan bahwa coaching dapat berlangsung dengan baik karena coach sebagai kepala sekolah ramah, murah senyum, tidak mengintimidasi, tidak menyalahkan, berupaya membuat coach bisa mengidentifikasi masalah sendiri. Kemudian coach juga sudah bersikap mau mendengarkan dengan sempurna serta mampu memberi motivasi. Demikianlah hasil observasi pada kegiatan coaching kelompok 3 pada kegiatan saat ini. Demikian Bapak Ibu, semoga praktik coaching yang kami lakukan dapat bermanfaat. Salam guru hebat. Salam.